على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ونبيه بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة ومحى الظلمة ونطق بالحكمة وجاهد فوق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Mohon ikhlas, abang-abang saya mohon ikhlas, akang-akang saya, para kiai mohon ikhlas. Yang ceramah bukan ustadz beneran, kahade ya. Awas disebut ustadz, punya murid disebut kiai, punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Woba amat ya. Udah ngampura ya. Ya, katempona ceramah yuk dalma neangan duit aja enggak. Bentar, baca dulu. Yang saya hormati dan sama kita muliakan, spesial buat Ketua Panitia Kang Adit Setiawan, juga Ketua DKM Ustadz Cecep Komarudin, Amil Al-Mukarram Ustadz Andriyadi, para tokoh sesepuh mohon ikhlas. Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bebas aja, kuat sampai jam 12 kuat, jam 1 kuat teteh, jam 2 kuat. Pernah penceramah ada yang kuat 2 jam di sini? Ada penceramah 1 jam kuat, yang 2 jam juga. Udah berapa ustadz yang paeh di sini? Ibu ngain ceramah sampai kapaem bu. Ikhlas guru-guru saya mohon ikhlas. Spesial juga ada guru saya Kang Haji Zen, sahabat saya, guru saya. Alhamdulillah tadi kiai kita sudah memberikan ceramah, kori kita sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tinggal saya, silakan di videoin, tapi kalau nggak bagus tolong diedit, jangan ditayangin nanti viral. Terus baik panteng, saya doakan mudah-mudahan HP-nya terelobet. Tadi kiai kita sudah menjelaskan dan merangkan tentang Isra Mi'raj. Bentar lagi Isra Mi'raj berlalu. Saban sudah, kita nisfu Saban, benar. Saban udah ya bu ya. Raja Beroah, besok puasa, habis puasa Lebaran, duit baik tak? Udah loba duit. Habis Raja Beroah, habis Roah puasa, habis puasa Lebaran, udah boga duit. Yuk bareng-bareng biar enak, kita buka suaranya. Saya nggak mau kaku-kaku. bareng. Allahumma barik lana firat wa ballina Ramadan wa hasil. Wow, amazing. Suaranya mantep, teteh sayang di sana juga. Wow. Pada ngipas. Terus baik teh bari ngipas, mudah-mudahan kipas-kipasnya masuk surga. Amin. Nanti kalau tangannya udah capek, ya teh, cara ngipas yang kedua setelah begini, tangannya capek, kipasnya taruh, lehernya yang muter.
Adem itu PA baik. Masyarakat Ciakar kompak, saya resep usul sama ketua kalau bisa acara seperti ini kita bikin seminggu 3 kali. Baru diangkat nggak bangkrut. Yang biasanya ceramahnya Ustadz, sekarang yang ceramahnya masih ingat saya. Ya Bu, ya saya temennya Parto, temennya Eko. Mungkin teteh, emak, nenek masih ingat zaman ngelabak dulu ya Nek? Ya. Sekarang saya udah jarang syuting sama Parto sama Eko. Bukan karena saya sering ceramah, saya udah nggak syuting sama dia karena nggak diajak. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Eko di DPR. Benar? Parto baru kelar jadi dalang di OPJ. Saya malam ini ke Ciakar ketemu kamu. Aku tahu kenapa kamu liatin aku, karena ada aku di hati kamu. Dan kamu semangat karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati aku, hati kamu. Hati-hati motor leungit ya. Gerak kuncian. Ya. Ya Bu, sedikit saja barangkali saya nggak menjelaskan Isra Mi'raj karena kita udah sampai dikit lagi mau Ramadan, kita mesti bebersih. Ramadan bulan suci, suci pasti bersih. Mau sampai ke tempat yang bersih kita mesti agama kita agama yang bersih. Bukti Isra Mi'raj salah satunya adalah cintanya Allah kepada Nabi. Di saat dalam situasi duka ditinggal istri tercinta Siti Khadijah dan paman tercinta yang selalu mendampingi beliau, dihibur oleh Allah, diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang ke-7. Di mana Bu eta? Ya. Di luhur. Bukti cinta Nabi kepada umatnya sampai sekarang dari 5 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu sehari semalam. Dari 50 waktu Nabi Allah Musa nggak akan pernah percaya umatnya Nabi bisa sholat 50 waktu. 5 waktu BG. Bolong-bolong. Benar. Jujur, apakah cuman teteh, apa cuman akang? Aku juga. Beruntung ada kodok, kita bisa bayar Ibu ingat masih lagu Qosidah zaman dulu. Ini lagu kalau kita hitung-hitung pakai perasaan kita kesinggung. Coba teteh. Subuh kesiangan, zuhur kerep, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya itu kita bangun. Bener. Bener, lagi-lagi coba yang keras. Buka suaranya, cek yang ada manfaatnya, bukan yang tembak-tembak, tembak. Waktu kau cinta. Masih enakan yang ini ya Bu. Subuh, zuhur, asar di maghrib, isya. Itu aku. Lagu itu perasaan banget kan buat kita, bener Ibu. Malam gara-gara nongkrong begadang banyak urusan kesiangan. Ya, udah siang sembahyang zuhur kerepotan karena urusan kerjaan, urusan acara, ngobrol kebanyakan lewat zuhur. Asar lewat lagi. Bukan di perjalanan doang, iya Bu, di rumah juga tetap aja bisa ninggalin sholat. Ya, kebanyakan judul, ya, kebanyakan ngobrol, kebanyakan main ludo, main game, kelewat nggak kira-kira? Persis itu lagu sama dengan urusan kita sehari-hari dalam urusan sholat. Tuh, judulnya jadikan sholat yang utama agar terwujud generasi yang berilmu dan bertakwa. Gampang Ibu, tuh anak
akhlaknya bagus, berarti sholatnya cakep. Suami ibu sayang sama ibu, nggak pernah marah-marah, suami yang setia setiap saat, berarti sholatnya suami ibu cakep. Ibu jadi istri yang baik, berarti sholatnya udah cakep. Karena orang sholatnya bagus, pasti perilakunya bakal baik. Kalau lihat penceramahnya rada kieu, bisa jadi sholatnya belum baik. Ya bu ya, ya bu ya. Makanya saya tuh kalau ceramah pengennya ibu-ibu senang, ibu-ibu girang, teteh tuh senang, bahagia. Jangan terlalu main perasaan, capek. Ya main hati, makan hati, akhirnya sakit. Bedasin, jangan pusing-pusing. Suami nggak usah dipikirin, capek. Ya teh, mikirin suami capek nggak? Capek. Biarin suami kita hidung, nggak masalah, asal banyak. Buat apa punya suami putih keren tapi nggak punya? Gitu baik. Biarin suami pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Begitu balik dari gawe mawa. Gitu baik. Artinya suami itu nggak penting-penting banget. Maaf akang punten saya tanya. Ya kita ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Buat apa kita bawa-bawa suami ke pasar tapi nggak bawa? Artinya suami nggak terlalu penting, yang lebih penting adalah dengar itu, dengar itu. Sampai ada suaminya sakit bawa ke dokter, begitu diperiksa nggak ada penyakitnya. Begitu di ronsen baru ada gambar istrinya. Berkalangat teh dowe. Punten akang, berarti istri kita nggak butuh banget kita. Biar jelas ini. Ya. Tadi kan ada saya tanya tuh, benar. Punten Pak, istri kita tuh nggak butuh banget kita. Yang dibutuhin oleh istri adalah eta. Makanya jadi suami mesti senang. Jangan kebanyakan pikiran. Ganteng nggak penting. Yang penting pulang mawa. Bahkan ternyata suami lebih dulu matinya. Di dalam rumah tangga itu rata-rata bapak lebih dulu meninggal dunia daripada ibu. Artinya bapak kita udah nggak sanggup. Ya teh, ya teh, ya teh. Ini namanya Rajaban tahun ini sekaligus nyambut Ramadan. Ramadan kita harus bikin senang, bikin girang, jangan banyak pikiran. Ya bu, man fariha biduhuli Ramadan harraballahu jasadahu 'alan niran. Kalau orang girang dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasadnya daripada api neraka. Ini ahli surga semua, amin. Teteh saya, ibu saya, nenek saya, akang saya, ahli surga semua, amin. Kita masih audisi, bukan berarti Aji Akri udah ceramah berarti masuk surga duluan. Oh hitut. Bisa jadi penceramah sama tukang lighting sama tukang sound duluan, tukang sound masuk surganya. Bisa jadi, karena kalau saya nggak ada tukang sound nggak bisa ngomong. Ada. Ya bisa jadi yang masuk surga duluan teteh saya. Kita masih audisi. Siapa orang yang paling benar? Bukan sekarang. Orang yang paling benar di hadapan Allah bukan sekarang. Siapa orang yang paling benar di hadapan Allah? Orang yang matinya husnul khatimah, masuk surga dia. Itu udah jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini masih audisi. Bisa jadi yang ceramah belakangan masuk surganya. Benar? Panitia duluan masuk surga karena dia yang bayar.
Ya Bu, ya Bu. Yang penting senang aja malam hari ini kita sambut Ramadan. Banyak girang, banyak senang, jangan di rumah cemberut. Di pengajian cemberut, balik pengawasan cemberut. Pulang lewat kuburan cemberut, kata kuntilanak, wow lebih serem kamu. Banyakin senang, banyakin girang biar sehat. Bener Ibu? Orang yang nggak mau ketawa cuman dua. Siapa dia? Satu sakit, rada kering, dua loba utang. Susah sama ketawa itu. Tapi kalau emak saya masih ketawa, sehat. Sehat, nenek masih mau ketawa, sehat. Capek nenek ngurusin cucu, capek. Ngurusin anak, capek. Ngurusin keluarga, capek. Ngurusin bapak, capek. Lato-latonya udah nggak bunyi. Kalau masih muda bunyi tek 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 gitu. Udah tua udah nggak ada suara, cuma ke samping doang keprek. Pengen keras bungkus karena bawa baso. Ya teh, jadi bikin girang, bikin senang. Karena kita sambut Ramadan, Ramadan bulan dimana apapun yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa teh? Udah capek? Teteh ngantuk belum? Udah ngantuk teteh? Ngantuk dong biar cepet kelar. Nggak, emang belum ngantuk belum? Adik-adik juga belum ngantuk? Wow. Emak belum ngantuk emak? Wow, apakah emak security? Sampai pagi, Tat. Hah? Pagi. Kenapa? Sampai pagi. Sampai subuh. Oh sampai pagi. Belum pernah ada di Ciakar ini penceramah sampai budahan ngaca gitu. Bunga yang sampai ke setep. Segini aja teteh udah kelihatan matanya gitu. Kelihatan sampai lagi pagi. Tapi dompetnya isi terus, jangan sampai kosong. Amin. Ini berkah, masya Allah, berkah. Al barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah. Hari ini masya Allah luar biasa. Sampai saya ibu temen bikin majlis zikir, saya nggak mau ngecek, saya suruh dagang, saya bawa air. Ini air kesehatan. Kalau ibu kencingnya rada kecil, minum ini. Ngegerojok. Ini air kesehatan. Ibu punya lambung, punya penyakit nanti ditoksin keluar penyakitnya. Ya, jadi beli sebotol, minum separoh, bari buat cebok separoh nggak apa-apa. Supaya bukan bibirnya aja yang bersih, tapi sampai kalian. Udah beli belum? Beli, ntar ujungnya kita buka tutupnya, kita ngedoa bareng-bareng. Insya Allah malaikat ngaminin apapun hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bu, iya bukannya cerita air ya mas, separuh dagang aja. Ya Bu, mana istimewanya Ramadan? Lau ta'lamu ma fi Ramadan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, itu pengennya setiap Ramadan, setiap tahun Ramadan semua. Tuh saking hebatnya Ramadan. 12 bulan setahun, kita 11 bulan kerja, tapi masih tetap sebulan buat puasa, kita tetap kerja. Walaupun sampai sekarang nggak kaya-kaya. Ya Bu. Oh, siang bikin malam, malam bikin siang. Non ngerana eta. Ah? Oke loh. Siang dibikin malam, malam dibikin siang, hampir setiap hari tetap puasa juga, kerja juga, kaya juga. Enggak kaya-kaya. Ya teh. Tapi kalau kebetulan nggak ada kerjaan setahun 11 bulan, cukup tabungan kita buat 1 bulan ngadepin Ramadan. Masuk ke masjid. Masjidnya halus, enak, masyarakatnya kompak, al-islah. Kumpul bareng, ada takjil, ada bukber juga di sini. Ibu suka kirimin makanan juga ke masjid. Kirim dong. Kamu jangan makan sambal kacang sendirian, mencret tau.
Kirim takjil di sini, jamaah kumpul, akang-akang saya, adik-adik saya yang santri, yang tadarus, yang tadabur, nih yang kecil-kecil nih. Wow, yang hebat-hebat bakalan kecil nanti gede, abis gede dewasa, abis dewasa tua, abis tua ratu. Langsung baik. Nah, kita semua dulu kalau ke masjid kita di sop belakang, di barisan belakang. Sekarang umuran kita udah di depan, artinya yang tua-tua udah pada nggak ada. Kita sekarang jadi pengganti orang tua. Makanya adik-adik saya nih kelihatannya kecil-kecil nih di Tarisi ini. Besok udah gedenya jadi ulama besar. Besok gedenya jadi penceramah terkenal. Besok udah gedenya ada yang jadi qori-qoriah. Baca Quran sampai kayak qori kita, nasional internasional, pergi haji gratis nggak bayar. Numpak kontainer. Kelihatannya biasa-biasa aja abang. Maaf adik-adik kita jangan diremehin. Kenapa kita belum berhasil? Bisa jadi karena dulunya kita nggak perhatian sama orang-orang tua kita. Makanya pengen punya rumah tangga cakep, pengen punya kerjaan bagus, pengen punya usaha lancar, pengen punya proyek jalan, jangan galak-galak sama emak bapak. Emak yang punya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Di telapak kaki bapak nggak ada surga, roromehan jempol lagi galala deh hararitem. Ibu yang punya surga. Makanya hebat, ibu tuh ahli surga semua. Karena semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Hebat ibu, ngeden ditungguin, mak mau beranak ngeden ditungguin, dokter nungguin, dukun beranak nungguin, suami nungguin, emak lagi ngeden ditungguin. Hebat nggak itu? Coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? Saya belum pernah ngeliat istrinya lagi ngeden, suaminya, istrinya depan pintu terus bapak terus, baru 2 potong nih terus. Itu hebatnya ibu-ibu, makanya ibu-ibu ahli surga semua, amin. Yang penting sabar karena melahirkan anak-anak yang soleh. Ibu nih anaknya meninggal sebelum balik, nanti nungguin di depan pintu surga, cari mamah dia nunggu mamahnya. Kalau teteh anaknya apa namanya, teguguran ya teh, anak teteh meninggal sebelum balik masih kecil, nanti di depan pintu surga lari-larian nungguin mamahnya dia. Adik-adik yang pinter-pinter lari ke masjid, lari ke musola ngaji setiap hari baca Quran, nanti jadi qori. Latihan ya eta budak menaun. Ntar suaranya bagus jadi qori. Latihan unggal poe. Pasti ada yang nyaut, wasia kondangan. Orang sangai ngaji wang-wangan baik. Suaranya cakep jadi qori. Itu gaya ambulan. Besok masuk ke masjid suaranya cakep, didorong jadi imam, mangga maju jadi imam tarawih. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi imam karena udah biasa ke masjid. Ya bu, makanya pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak bisa ngaji, ibu bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak pinter sholat, emak bapaknya kudu sholat. Termasuk pengen punya anak soleh teteh, emak bapaknya kudu soleh. Kalau anaknya ke masjid, bapaknya ke empang ngusep baik, kira-kira anak nyusulnya ke mana? Ke masjid apa ke empang? Jadi pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Teteh, nih ibu-ibunya udah cakep nih, ahli surga semua nih tuh. Masya Allah cakep bener.
Malam hari ini banyakkan ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Saya nggak tahu bapak-bapaknya lembangan mana, tapi kalau ibu-ibu mah begitu tuh, ahli surga tuh duduknya rapi. Pengajian belum mulai, kiai belum datang, sudah datang gitu. Coba bapak-bapak, pengajian udah mulai, senderan baik ngebeduk, beduk. Ini ciri ahli surga semua. Tenang bapak, majikan mah kudu di alam baik. Masak asin, nyayur asin, mantep sayang. Enak bapak, mantep. Padahal mah asin gaji. Aku mau bagiin tetangga, papa. Enggak usah, cukup papa aja yang mati. Kalau ahli surga kelihatan ngajinya enak sedikit aja, nih sedikit aja, nggak pakai musik. Tadi musiknya udah, hadratnya udah, sedikit aja. Siapa ingin ke surga? Itu selalu terbuka. Yang keras, siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Tak mudah carilah pintu surga dengan amal. Tuh enak. Coba ibu diam, bapak sekarang. Ayo pak. Nih coba, diam. Ibu diam nih. Nih diam. Ibu diam, teteh diam. Coba bapak dengerin. Ayo pak. Siapa ingin tuh? Nggak pakai perasaan. Iya bu. Dan saya yakin di Jakarta ini lebih pinter ibu ngajinya. Karena rajin ngajinya, makanya sampai seragamnya banyak. Pengajian bapak-bapak nggak ada kiai nawarin seragam, nggak ada. Kalau ibu-ibu koneng-koneng semua, hejo semua, sage. Bapak-bapak mah baju kokonya setahun itu juga. Yang diganti cuman kancingnya doang, ada merah, ada kuning, ada biru, ada ungu, ada pink. Kalau ibu-ibu harus banyak, makanya kalau ditawarin ngutang sama ustazah ambil. Pokok baik. Gak usah bilang aku izin dulu sama suami aku. Kelamaan. Teteh yang ngutang, suami yang baik. Pintar. Dengerin. Istri mah nggak pernah salah sebetulnya. Jadi teteh punya utang, suami yang baik. Gitu aja. Kata suami ini belakang, anjing. Majikan aing dipagan tak bener anjing. Maaf ini, ibu nih suami pengen sarapan pagi enak, gampang, dikasih 10 juta sarapan paginya enak nggak? Makan siang dikasih lagi 10 juta, makan siangnya komplit nggak? Ibu malam tidur masih miring aja, dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Artinya sehari 30 cukup nggak bu? Cukup ibu, cukup teteh, cuman suami bengek. Ibu belum pernah lihat suami tidurnya hiho. Itu bukan suara biola, itu suara bengek. Coba apa? Bapak coba barangin, pengen makan masakan yang enak. Kasih 10 juta enak dong. Iya bu. Makanya kalau saya ngajarin ibu, yang penting jangan diambil hati. Suami memang udah begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu. Emang udah begitu. Dimasakin begitu, nggak dimakan. Nggak dimasakin minta makan. Emang udah begitu. Bener. Dulu rata-rata begitu teh. Waktu pacaran begitu, sampai udah jadi suami begitu, sampai punya rumah tangga begitu, sampai udah punya anak begitu. Ya emang mau bagaimana lagi, emang Allah kasih jodohnya begitu. Terimain aja walaupun begitu, emang dapatnya juga begitu, mau bagaimana lagi, emang udah begitu, selesai. Capek dipikirin mah, benar. Biarin udah suami kita doain biar sehat, biar banyak duitnya. Nggak usah dicemburuin. Suami begini nggak usah dicemburuin. Cewek mana yang mau sama laki-laki yang nggak ada duitnya? Bener. Capek, udah ikhlasin aja. Nggak bakalannya dia mah langsung keluar itu dapet cewek cakep, nggak mungkin. Cewek di luar sama sih butuh duit juga. Kalau bapaknya nggak siap sama duit ya susah lah, bener ibu? Ya, ayah sayang. Ya, lagi saya pengen ngelihat ibu-ibu girang.
Coba ibu ngaji ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cakep tuh, ibu-ibu mah suaranya enak, gampang, dibimbingnya gampang. Ahli surga tuh enak bener. Ibu-ibu coba bersuaranya, dibuka suaranya biar nggak ngantuk ibu. Ya bu ya, ya bu ya, bareng, bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep tuh kalau ibu-ibu bismillah aja enak. Lanjut, inna a'tainakal fasalli li rabbika. Inna syani'aka. Terenak nyambar. Coba ibu diam, sekarang bapaknya. Ayo pak, ayo pak, ibu diam, teteh diam. Dengar ini suami ibu suaranya ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo pak, Alazi. Ayo pak, Alazi. Nggak ada. Kalau ibu kan pintur. Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Tuh enak. Ibu mah nggak capek ngajarinnya. Empuk, menghargai. Coba ibu diam, coba teteh diam, coba bapak coba. Nyambernya enak, coba jajal ibu. Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Duh, ahli surga mah enak, kelihatan rajin ngajinya. Ibu diam, coba bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatur rafi'ah. Iza kamana bae panawahan. Jadi doain bapak biar banyak duitnya. Sebab jadi suami yang berharga di depan istri kalau megang. Jangan pengen berharga di depan istri kalau nggak suka merek. Gitu bang. Dan berasa banget istri kita itu nggak butuh banget sama kita. Yang dibutuhin istri adalah pagi duit, siang duit, malam duit, tengah malam duit. Ya bu, suami kita doain biar banyak duitnya, Ramadan bareng-bareng kita nanti puasanya bagus. Ya bu ya, kelihatannya bapak-bapak begini padahal semua suami pengen membahagiakan istrinya. Semua suami pengen membahagiakan istrinya. Lihat muka-mukanya itu, bukannya lagi bingung, bukan, emang cemekelan dulu. Karena dia tahu istrinya jangan kata pagi, siang, sore, malam tetap butuh itu. Terus ibu, terus belum ngantuk. Ya dikit-dikit aja ngajinya. Ramadan bulan dimana kebaikan-kebaikan dikumpulkan. Sampai di apa tadi ini? Di Tarisi ini dikumpulin begini supaya kita besok Ramadan tuh nggak ada dosa, teteh. Kalau kita datang ke rumah minta maaf, mak kejauhan. Tapi begitu ketemu di majlis Rajaban ini, kita saling ketemu tuh, saling memandang tuh. Kita bisa maaf-maafan, benar? Nggak perlu datang lagi satu-satu ke rumah masing-masing, nggak perlu. Karena innal hasanata fihi mujtami'atun. Di bulan Ramadan itu kebaikan-kebaikan dikumpulkan. Orang-orang yang baik, emaknya baik, bapaknya baik, anaknya baik, berarti keluarga baik-baik. Di rumah dia baik, bertetangga dia baik,
bermasyarakat dia baik, berbangsa dia baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Ini orang baik-baik malam hari ini, panitianya baik, bikin acara seperti ini baik, yang punya tenda-tendanya dipakai baik, yang punya pohon kembang plastiknya, oh asli, ini yang punya pot kembang dibawa, ini orang baik. Kalau dipulanginnya baik, jangan sampai baik innya nggak baik, berarti nggak pulang kembangnya. Nanti di bulan Ramadan kebaikan itu dikumpulkan. Oh, masuk ke masjid, ada yang tadarus, habis taraweh tadarus, ya Bu, nanti adik-adik kita ada yang jadi imam, belajar latihan, liatin imam lagi jadi imam. Al imamu fis shalah yadullu ala imami kharijas shalah. Imam dalam sholat harusnya bisa diterapkan ke imaman di luar sholat. Jadi pejabat, jadi pemimpin juga kalau sering masuk ke masjid, cakep, adabnya bagus. Imam Allahu Akbar, makmum ikut. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam salam, makmum salam. Tuh cakepnya imam. Hari ini adekku, kakek kita, uak kita yang jadi imam. Besok 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kamu yang jadi imam. Saya juga dulu nggak pernah jadi imam, tapi sekarang alhamdulillah saya suka disuruh jadi imam. Kalau di belakang udah ada makmum, kalau enggak sorangan baik. Satu ketika bisa, nggak bisa harus bisa. Nanti yang kelihatan yang nggak bisa harus bisa. Ibu senang anak ibu bisa azan di masjid. Cakep, wah cakep. Anak saya tak, anak si Tete tak. Nu salakina kabur salakina. Makanya kalau kita meninggal dunia, suami meninggal duluan Bu, doain biar nanti ketemunya di surga. Kalau meninggalnya cerai mati, doain biarin di dunia sebentar, nanti di surga yang lama. Tapi kalau cerainya ditinggal kabur, nggak usah doain lah. Terserah dia mau nabrak tiang sabodo amat. Najong awi ke sabodo amat. Ya teh terlalu sakit ya teh. Benar. Terserah dia, benar teh. Tapi kalau orang-orang yang baik, jadi suaminya baik, jadi istri baik, anak-anaknya baik, diajak ke masjid. Kadang-kadang kita Bu yang ngaji HP, yang selawatan HP, ya, yang ceramah HP. Takutnya besok yang masuk surga duluan. Makanya adekku saya ngaji harusnya buka Quran, bukan buka HP. Karena di dalam Al-Quran murni isinya ayat-ayat suci Kalau di dalam HP mah monyet telanjang kayak ayat. Benar. BF Jepang kayak ayat. Ya benar, tapi kalau kita baca Quran buka Al-Quran. La yamassuhu ilal mutahharun ala wuduhu lah, sebelum pegang Al-Qur'an. Tuh adabnya buka Quran tuh. Ada orang ngaji cium Quran, sebelum baca Quran cium Quran, selesai baca Quran dicium Al-Qur'an. Cakep nggak itu? Ada nggak orang ngaji pakai HP, mau baca Quran cium HP, habis baca Quran cium? Istrinya curiga nggak kira-kira? Tapi kalau kita cium Al-Quran, istri curiga nggak? Bahkan Kori yang cakep itu buka Quran. Pernah ada kejadian Kori baca Quran pakai HP. Lagi lobet. Akhirnya bingung, ya Bu. Tapi kalau baca Quran ada lobetnya enggak? Kalau kita baca Quran, buka Quran ada lobetnya enggak? Enggak ada, makanya baca Quran yang cakep pakai Al-Qur'an. Besok ramein masjid dengan tadarus, tadabur. Baca Quran dengan maknanya taraweh. Di sini tarawehnya 23 apa 11? Oh, berarti hebat-hebat, kuat-kuat dengkulnya. Ada yang ngedek-dek. Kita ada yang ngedek-dek, Bu. 23 ngedek-dek akhirnya jadi miring ya. Tapi kalau di sini hebat-hebat, masyarakatnya kuat-kuat, kompak-kompak lagi. Acara malam ini terbukti, Bu. Segini banyaknya kompak. Dari tadi nggak ada yang mau pulang. Pulang loh. Saya aja bingung ini pulang lewat mana. Tadi itu ayah gitu. Terus baik, terus. Hanya
modar banyak. Ya Bu. Yang kedua, bulan Ramadan bulan di mana yang kita taat di bulan Ramadan, ketaatan kita diterima. Wa ta'atu makbulatun, ketaatan kita diterima. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ibu bawa takjil ke masjid, kasih orang-orang berbuka, cakep. Siapa orang yang dirindukan surga? Di antaranya orang yang memberi makan orang yang lapar. Tuh nanti jadi ahli surga. Yang dirindukan surga itu diantaranya orang yang memberi makan orang yang lapar. Orang puasa lapar nggak Bu? Kumpul bawa makanan. Yang punya uduk bawa uduk, yang punya kolak bawa kolak, yang punya es campur bawain es campur. Ya sampai di masjid makanan semua. Jangan sampai kepedesan, takutnya imamnya mencret, makmumnya mencret, akhirnya ngebrek PKB. Ya Bu, bawa makanan ke masjid. Karena di masjid pasti kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apalagi selain ketaatan diterima, doa-doa dikabulkan. Ramadan di mana doa-doa kita bakal dikabulkan. Ibu pengen kaya, Allah kabulin. Tinggal mintanya kaya apa? Ibu sering naik pohon, kaya juga. Ibu makan rumput, kaya juga. Tinggal apapun yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cakep gak itu Bu? Yang keempatnya, di mana dosa-dosa kita diampuni. Bu, kita termasuk orang yang banyak dosa nggak Bu? Nggak ada orang model kita nggak ada dosanya, benar. Tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang cuci salahnya di cucian, benar? Hitam-hitam panitia bukan? Oh bukan. Oh iya, ayo siapa yang mau ikut lagi sekaligus? Ya, terus ini terus. Jadi ibu ngedoa, doa itu terkabul karena paling bagus kita ngedoa pada saat kita lapar. Perutnya bersih, nggak kotor dengan makanan, ya Bu. Pikirannya bersih, nggak banyak pikiran-pikiran jorok, bener. Keinginan juga nggak banyak. Selain puasa kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap sholat kita selalu ngucap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ayo Bu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Yuk kita bersegera kepada pengampunan Allah dan surganya Allah. Mana Bu? Sholat. Kita dandanin sholat kita teteh. Ma, kita rapi-rapihin sholat kita. Yang waktu muda kemarin kita nggak rajin, masa sampai tua nggak rajin juga. Bayar utang-utang kita ya Ma. Kita udah bohong sama Allah lagi. Sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi begitu kita sholat di kepala kita Allah nggak besar Ma. Yang besar utang kita. Utang deh bener. Kita nyebut Allahu Akbar dalam sholat, banyak nyebut Allahu Akbar, ternyata utang kita juga lebih bayar. Mudah-mudahan pulang dari sini kebayar utang-utang. Kita nggak bisa berhenti dari utang. Nggak mau utang dipaksa, suruh ngutang. Benar. Makanya jangan kata kita nggak di kampung, nggak di kota, rata-rata seluruh penduduk Indonesia punya utang. Coba dah Bu, ibu lihat rumah-rumah bagus bisa diutang nggak? Itu perumahan mewah tuh Bu, beli tanah kira-kira cash apa dicicil? Bener. Tuh katanya orang-orang kaya yang punya PT hebat banget, tapi bayar tanah kita cash sama nyicil. Siapa yang nggak ngutang? Jangan kata orang miskin, orang kaya juga bayarnya begitu mulu. Bahkan negeri kita juga dikenal negeri yang banyak. Hampir bayi yang baru lahir, yang gede-gede baru mau gede, siap-siap nanggung Artinya kita nggak bisa lari dari Jangan kata di rumah, di pengajian juga ditawarin Kalau nggak pakai seragam berarti dia nggak berani Makanya nggak di kampung, nggak di kota, rata-rata seluruh penduduk negeri ini punya Lihat motor di showroom bisa diutang nggak? Lihat mobil bisa diutang nggak? Tuh rumah-rumah cakep bisa diutang nggak?
Bisa. Ya Bu? Benar. Apa yang gak bisa diutang? Coba ibu pulang ke rumah, lihat motor di depan rumah, udah lunas apa belum? Masuk ke dalam, ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Terus ke dapur, ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Teteh nggak usah jawab, pagi dorong jendela bunyinya kredit, pantau didorong kredit, sampai kering engselnya, dikagetin kredit, sampai garing melarat karena kebanyakan kredit. Makanya mudah-mudahan ibu yang rajin ngajinya, kita siap-siap Ramadan, bulan penuh kebaikan. Di Ramadan kita banyakin doa biar apapun yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang lagi usaha biar lancar usahanya. Ibu yang lagi dagang biar laris dagangannya. Ibu yang lagi bingung gak punya modal biar Allah kasih banyak modalnya. Dan adik-adik saya yang lagi sekolah, yang mondok, biar mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ayo sayang, liatin siapapun yang ceramah, perhatiin, ya kiai apalagi, ya pelawak apalagi. Hidup masih audisi. Kalau tiba-tiba orang bilang kok Akri jadi penceramah, hidup masih audisi. Nggak cukup sampai di sini. Saya juga nggak pernah cita-cita ingin menjadi seorang artis, enggak. Cuman karena hidup susah, keluarga susah, datang tamu juga susah, akhirnya kumpul di rumah semua orang susah. Padahal di SD udah diajarin lagunya, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Itu masih susah aja. Padahal udah nggak ada gunanya, ya teh. Makanya bebasin biar girang, ya. Jangan sampai kebanyakan kayak emak saya. Emak susah, bapak susah, kakek susah, nenek susah. Ternyata emang turunan. Makanya jangan sampai sekarang dibikin senangin teteh. Bahagia itu ringan, bukan arti harus banyak duit, harus rumah bagus. Enggak, orangnya rumahnya bagus, duitnya banyak belum tentu bahagia. Bahagia itu lihat nenek yang ngajak cucu naik odong-odong, tangannya keluar sabelah kia bah. Saya lihat dari Jawa, itulah orang-orang bahagia. Bener? Nggak perlu di mercy, nggak minum kayak larutan ya, cap kaki panitia ini ya hararida nggak lalede jempol. Oh ngan cai kabe ya di meja, cai kabe jeung tisu. Tisu beak ganti ku kanebo. Loba ya tisu na loba kue nama apa. Dan ayah tisu jeung pot kembang. Belum pernah teteh lihat penceramah habis minum air putih langsung ngisepan kembang teh. Enggak, udah malam nggak usah. Emang udah rezeki saya pot kembang. Jadi nggak apa-apa nggak ada kuenya. Nggak apa-apa. Ini bukannya minta. Emang udah rezekinya. Ini bercanda teh. Tapi kan masing-masing udah pada tua, biar paham dong. Ya, membahagiakan tamu kira-kira pahalanya gede nggak teh? Iya, masa aku datang kembang semua. Emang aku penceramah dari India. Senderan di tihang bari kieu teh ya. Gitu ya. Biar aku gitu. Nah, pokoknya saya resep-resep aja emak saya biar sehat terus. Yang nyumbang acara ini tambah-tambah rezekinya. Yang nggak nyumbang tahun depan biar bisa bikin acara nyumbang duitnya. Ya teh, jangan pernah sedih hati, jangan pernah susah hati. Ya teh, kita udah susah beneran kok. Bukan hatinya doang, sampai ke ubun-ubun. Lah, yuk bareng subhanallah, walhamdulillah, wala wallahu akbar, wala haula. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Bu, ada perintah sekalian tutup doa. Padahal saya dibayarnya ceramah doang. Jadi orang barang kan wajang doa ngajuru bayu.
Ayo bareng kita kirim Fatihah buat orang-orang tua, buat para kesepuhan di lembur Tarisi ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya, anak-anak cucunya jadi anak-anak yang soleh dan solehah, taat beribadah. Mau jadi apapun mudah-mudahan orang yang selalu tepat waktu dan selalu melaksanakan sholat 5 waktu ya teh. Yuk bareng kita baca Fatihah ya. Kita kirimin juga emak bapak kita ya. Emaknya emak kita pasti emak-emak, bapak kita juga pasti bapak-bapak ya teh. Kita kirimin teman-teman kita, teman ngaji, teman kursus, teman nongkrong dulu zaman mudanya ya teh, yang udah meninggal mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Buat emak yang lagi bingung, mudah-mudahan Allah kasih jalan hilang bingungnya. Yang udah 3 hari nggak ketawa, nggak nyengir sama suami, pulang dari sini mudah-mudahan teteh ngelihat suami girang ya teh, walaupun separuh enak teteh ya. Tapi mudah-mudahan malam hari ini berkah buat semuanya, amin. Khususnya buat Tarisi dan desa sekitarnya ya. Terima kasih. Bareng kita baca Fatihah ya Bu ya. Ridaillahi ta'ala ya Allah, wa bi syafaati Rasulillah, wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal istadzina ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita biar nanti kita disebut juga sama anak-anak kita. Wa ummina, kita sebut emak kita, emaknya emak kita. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Siapa orang yang doain emak bapaknya, nanti dia pasti doain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah ibu bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Malam hari ini kita doain orang-orang tua kita yang lagi sakit, biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi bingung, biar Allah buang bingungnya. Buat teteh saya yang lagi besok mau puasa, butuh duit, biar banyak duitnya ya teh. Jangan mikirin susah udah turunan, buang teh. Kita mulai hidup yang baru. Buat suami-suami kita yang nyari duit, mudah-mudahan Allah kasih jalan besok banyak lobang-lobangan duitnya, amin. Anak-anak kita juga besok, anak-anak yang pada saat dia butuh biaya, bapaknya udah nyiapin biayanya ya sayang ya. Ngaji ya, jangan main game melulu ya. Ya liatin om lagi ceramah nih, liatin kelihatannya ceramah sama om juga lagi usahain balik kudu mawa duit pamajikan gini, butuhnya duit baik pak. Tempokan ya kumaha jalanan yang duit tengah puting can balik-balik masih ngoceh baik. Ya ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Kita minta barakahnya wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Barang-barang Bu, niatin apapun yang akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi haqqi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi al-hurufi kalamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin
المساكين وقائد الغر المهاجرين وشافع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حصل مقاصدنا يا الله بنور الهدايتك اللهم حصل مقاصدنا يا الله بشفاعة رسول الله اللهم حصل مقاصدنا يا الله بقبول دعاء أبينا وأمنا ولأستاذنا اللهم ارزقنا القناعة وذكرنا بالموت كل ساعة وحببنا بالصلاة الجماعة وأدخلنا الجنة مع النبي صاحب الشفاعة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا فتاح يا مجيب يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول ya Allah. Yuk balik yuk. Maafin adik-adik saya, maafin ibu-ibu saya, teteh saya, makasih. Terima kasih juga buat panitia, teman-teman panitia, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi kita ketemu Ramadan berikutnya. Makasih teteh, makasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Terima kasih.